Kita geber dulu Grid Corolla Special ini. Om, sensor parkirnya, kamera mundurnya ada nggak? Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil yang sangat spesial. Ini adalah Toyota Grid Corolla Facelift 1995. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini dan apa bedanya dengan yang pra-facelift, serta apakah layak mobil ini menjadi koleksi di garasi Anda? Simak videonya hingga selesai. Grid Corolla atau kita kenal dengan Greco merupakan sedan kompak dari Toyota yang menyandang gelar terbaik sepanjang masa. Sedikit sejarah Toyota Corolla. Toyota Corolla generasi pertama hadir tahun 1967. Dirancang secara sederhana, diperkuat mesin 2K 1100 cc yang diberi kode E10. Generasi kedua meluncur tahun 1970 yang sekaligus pertama masuk ke pasar Indonesia dengan nama lokal Corvette Corolla Betawi dengan kode E20. Generasi ketiga dikenalkan tahun 1974 berkode E30, punya nama lokal Corvette Corolla Veteran. Tahun 1980 Corolla generasi keempat meluncur dengan kode E70 bermesin 1300 cc. Kita kenal dengan Corday Corolla DX. Generasi kelima meluncur tahun 1984 Corolla GL E80 dengan mengubah penggerak dari yang sebelumnya RWD menjadi FWD. Tahun 1987 generasi keenam meluncur lagi dengan kode E90 atau kita kenal dengan Twin Corolla Twin Cam dengan pilihan mesin 1300 cc dan 1600 cc. Ada versi liftbacknya juga. Generasi ketujuh meluncur tahun 1992. Kita kenal dengan Greco Grid Corolla berkode S100, unit yang kami review. Masih lanjut ke generasi 8, dikenalkan tahun 1996 dengan kode S110 Corolla All New, selalu baru. Tahun 2000 meluncur Corolla modern dengan kode E120 Corolla Altis, menjadikannya generasi ke-9. Tahun 2006 S140 dikenalkan sebagai generasi ke-10 Corolla Grand New Altis. Tahun 2014 meluncur All New Altis generasi ke-11 berkode S170. Generasi ke-12 dikenalkan tahun 2018 sampai sekarang dengan membawa teknologi hybrid sampai video ini dibuat. Panjang juga ya sejarahnya. Kita kembali ke Grid Corolla yang kami review. Merupakan facelift rakitan 1995, di mana ada perbedaan yang mencolok dengan yang pra-facelift. Dari segi desain, Grid Corolla Facelift ini memang beda dengan yang pra-facelift. Gampang banget ya, di bagian depannya untuk yang facelift dia model grillnya seperti ini, 3 horizontal. Sedangkan untuk yang pra-facelift dia 2 horizontal dan warnanya juga beda ya. Yang pra-facelift itu hitam, yang ini dia menggunakan chrome. Kemudian di bagian depan ini terdapat bumper tidak ngejebe-jebe banget ya untuk ukuran mobil Jepang di tahun 90-an. Dan untuk pelampuannya tentunya masih halogen, serta untuk yang facelift ini menggunakan lampu sen yang ada di bagian bawah ini. Ingat ya, ini bukan fog lamp, ini lampu sen. Gak kalah istimewa, di bagian belakangnya juga memiliki ciri yang khas Grid Corolla, di mana bagian belakang ini dia tidak tajam seperti pada Twin Cam, tapi dia agak sedikit opal ya, masih sedikit nih opalnya. Namun ini yang menandakan kekhasan dari Grid Corolla. Serta untuk yang facelift ini dia mendapatkan garnish di bagian tengah seperti ini dan lampunya berwarna putih atasnya. Sedangkan untuk yang pra-facelift semuanya berwarna kuning atasnya ini. Untuk lampunya tentunya masih halogen dong semuanya. Jangan berharap lebih karena mobil ini tahun 90-an. Bahkan yang nonton video ini mungkin lebih muda usianya dibandingkan dengan mobil ini. Di bagian samping, Grid Corolla ini menambahkan kesan yang khas dari seekor
mobil di tahun 90-an. Untuk bagian spion di sini sudah elektrik ya. Namun untuk yang facelift sayangnya belum recreatable. Sedangkan untuk yang pra facelift sudah recreatable. Nah, kemudian yang saya suka juga dari Grid Corolla ini adalah pembukaan pintunya. Dia modelnya cepol seperti ini, khas mobil zaman dulu ya. Namun dia menggunakan housing yang rapi seperti ini. Greco dibekali dengan mesin handal dengan durability yang mumpuni, 1600 cc DOHC 4 silinder injeksi dengan tenaga maksimal 115 HP dan torsinya 147 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya melalui transmisi 5 percepatan manual dan automatic. Ya, FWD. Untuk sektor kaki, Grid Corolla yang kami review ini sudah diganti oleh pemilik sebelumnya, aslinya R14 kaleng. Nah, yang ini sudah menggunakan velg racing berpalang 5 biji seperti ini berwarna silver, serta di sini menggunakan ban dari Dunlop SP Touring berukuran 185/60 R15, diganti ke 15 inci nih untuk kakinya. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang tentunya masih teromol. Grid Corolla memiliki dimensi yang kompak dengan panjang 4270 mm, lebar 1685 mm, tingginya 1330 mm dan wheelbase-nya 2465 mm. Cukup kompak untuk melalui jalanan di perkotaan. Assalamualaikum. Kita akan masuk ke interior utama dari Grid Corolla. Bismillahirrahmanirrahim. Auranya seperti anak juragan di tahun 90-an. Sebenarnya arahnya sedikit ke sporty, tapi elegannya juga masih ada. Dashboardnya menggunakan material empuk, sedangkan untuk door trim juga materialnya empuk. Ada kain yang satu nada dengan jok, dan ini interiornya menurut saya salah satu Grid Corolla yang lumayan rapih. Posisi mengemudinya layaknya sebuah sedan. Kaki Anda bisa selonjoran. Anda juga bisa atur pengaturan joknya naik turun, recline dan maju mundur secara manual. Bagian kaki kiri Anda bisa istirahat meskipun ini adalah manual ya. Jadi ada footrest-nya nih. Kemudian untuk setir, di sini bisa diatur tilt steering. Meskipun memang pengaturannya dia harus sambil dipegang, karena kalau dilepas, tuh ngejuplak seperti ini. Kalau pelan-pelan, nah begini bisa tuh. Jadi pengaturannya lumayan nih. Bisa menyesuaikan dengan tinggi si pengemudinya. Untuk setirnya ini masih original, bawaan dari Grid Corolla, polos, palang 4. Oke, kita bunyi dulu klaksonnya. Oke, di balik kemudinya terdapat dua tuas lampu di bagian kanan layaknya mobil Jepang atau Toyota, dan di bagian kiri untuk pengaturan wiper. Dan yang unik menggunakan pencetan untuk mengeluarkan air wipernya atau kucurutannya, ditekan seperti ini. Rasanya nggak abdol kita nggak nyalain mesinnya. Sebelum nyalain seperti ini. Kunci dari Grid Corolla simple. Oke, kita nyalain dulu. Wow, di starter langsung jazz, langsung jalan. Ini mesinnya tergolong halus banget di kelas mobil retro seperti ini. Kita geber dulu Grid Corolla Special ini. Halus banget ini mesinnya. Luar biasa loh. Gak kerasa ya 6000 RPM. Sekali lagi. Luar biasa, masih sehat sekali mesinnya. Kemudian di e-clusternya terdapat jarum-jarum yang itu sangat saya suka sekali untuk mobil. Harusnya seperti ini, jadi lebih akurat gitu ya, atau mungkin lebih tepat. Di sebelah kirinya ada jarum untuk penunjuk BBM,
Di tengahnya ada dua buah jarum yang besar sekali di sini untuk speedometer hingga 240 km per jam. Serta ada odometernya, serta juga ada untuk tripnya. Kemudian di bagian kanannya yang besar adalah takometer hingga 8000 RPM. Dan di bagian paling kanan kecil ada jarum untuk penunjuk suhu mesin. Grid Corolla memang bukan mobil mewah, tapi sudah dikasih jam digital di bagian tengah seperti ini. Untuk audionya tentunya ini sudah diganti sepertinya oleh pemilik sebelumnya menggunakan F8 ini ya, atau P8. Tapi kami lebih suka yang seperti ini daripada Android atau yang layar sentuh ditaruh di sini mengganggu. Kalau mau pakai Bluetooth seperti apa? Lebih baik beli seperti ini. Ini adalah converter Bluetooth ke radio, pakai sinyal radio. Nah, beli di keranjang bawah deh. Dan ini adalah tombol-tombol yang saya suka di mobil ini. Tombol AC-nya masih berfungsi normal. Kita nyalain dulu AC-nya. AC-nya masih dingin sekali. Untuk tombol arah semburan angin mau kemana? Mau ke depan, ke kaki dan ke depan, ke kaki aja. Dan ini ada tombol AC. Jangan lupa setelah nyalain AC-nya diputar lalu ditekan ini ya, supaya nyala AC-nya. Kalau enggak ya angin doang ya. Serta untuk kecepatan blowernya nih sampai high. Dan yang menarik adalah suhunya menggunakan terelek seperti ini. Ini bukan tombol loh, ini tuas digeser seperti ini. Di bagian bawahnya terdapat ruangan, asbak lagi, dan terdapat pemantik rokok. Dan yang kami suka asbaknya saat malam hari dia nyala loh, ada lampunya. Jadi Anda nggak salah lagi matiin puntung rokoknya. Luas transmisi dan transmisinya ini halus banget. Gila sih ini, masih halus ini. Rem parkir tentunya masih model manual seperti ini, tuas, dan ada armrest sekaligus menjadi ruang penyimpanan 2 biji nih di bagian atasnya, di bagian bawahnya. Dan untuk joknya ini spesial banget karena masih menggunakan jok bawaan dan kain. Lumayan utuh, ini 95% utuh joknya. Oke, saya masuk ke row kedua dari Grid Corolla, mobil spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Kedap, auranya rada sporty, rada elegan. Dan yang saya suka sebenarnya dari materialnya yang masih orisinal menggunakan kain seperti ini. Ini dapat aja nih garasi pas. Kemudian joknya juga tebal di sini, tidak ada headrest ya karena ini sedan. Ada subwoofer atau sound di bagian punduk row kedua ini. Sehingga surround-nya, aura musiknya itu sangat enak sekali di mobil 90-an atau tepatnya di Grid Corolla ini. Di bagian tengah terdapat asbak. Lalu di bagian belakang ini terdapat gundukan. Meskipun mobil ini memang sejatinya adalah front wheel drive. Posisi duduknya untuk tinggi saya 176 cm. Untuk kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver atau passenger depan. Kemudian di sini masih ada sisa ruang sekitar 8 sampai 9 jari tergantung jari Anda. Untuk headroomnya masih ada sisa ruang sekitar 4 sampai 5 jari, dan ini langsung ke kaca kalau nyender seperti ini ya. Di atasnya kaca banget. Namun kalau tegak segini ya nggak bisa juga, harus nyender begini ya sedan mah. Terus juga untuk jok row kedua ini fix ya, tidak bisa dimaju mundurkan maupun di recline. Untuk membuka bagasinya bisa menggunakan mata kunci di sini, bisa juga menggunakan tuas di bagian driver khas sedan kecil, dan tinggal dibuka seperti ini. Ruang bagasinya ini cukup luas untuk membawa perlengkapan golf masih masuk, bawa karung beras masih masuk, pindahan kos-kosan, pindahan mungkin kontrakan masih oke, serta bisa buat barang bawaan belanja harian mah udah good banget lah ini. Ruangan lagi untuk ban serep. Nah, ini ban serepnya ukuran yang sesungguhnya atau yang awalnya nih, berukuran 14 inci, masih kaleng. Nah, lihat mobil ini rapi banget bagian atas bagasinya ini. Masih ngebreng. Kita tutup dulu. Om, sensor parkirnya, kamera mundurnya ada nggak? Yang nggak ada di mobil tahun segitu untuk mobil ukuran kompak. Ada juga mungkin di mobil-mobil yang tipenya premium. BMW aja belum ada ya E36. Off-road Grid Corolla ini bagaimana menurut kami? Ya, Grid Corolla ini sebuah mahakarya dari Toyota, dan ini adalah Grid Corolla terbaik sepanjang masa
Kami sangat setuju sekali. Bagaimana pandangan Anda tentang Grid Corolla yang facelift ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga berterima kasih kepada Garasi Pas yang sudah meminjamkan unitnya untuk kami review dan kami test drive. Oh iya, kami akan buatkan video khusus untuk test drive di part selanjutnya. Nantikan aja ya, makanya subscribe. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.